Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saidli. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again for Bitcoin update. Before kita masuk ke Bitcoin update, saya pengen sharing sedikit. Saya lihat ada beberapa komen yang menurut saya cukup menarik. Katanya tadi kita baru ngebahas soal Bella Protocol ya. Banyak dibantai kok short the futures ya. Jadi ini reminder aja buat teman-teman, mungkin momentum lagi kencang, intinya bukan berarti bisa di short ya. Jadi gini loh, maksudnya kalau misalnya kita ngelihat, let's take a look a little bit, balik lagi ke Bella USDT before kita bahas lebih lanjut soal si Bitcoinnya. Nah, jadi gini, kamu ngelihat pergerakan lagi kencang signifikan seperti ini. Ini artinya kan adalah lagi ada money flow masuk ke market, dan yang udah pasti bukan retail dong. Yang udah pasti ini kalau menurut pandangan saya ya, ini permainan whales lah istilahnya. Bandar lagi mau coba angkat harganya, entah money flow-nya seperti apa, kita nggak tahu seberapa duit yang ada di sana. Nah, jangan kamu sekali-sekali mencoba untuk menekan pergerakan ini gitu. Dalam arti duit kita tuh seberapa gitu loh, compare dengan duit whales-nya yang saat ini mungkin sedang lagi ngepam, mungkin orang-orang lagi pada FOMO, ikut retail, pada masuk long dan lain sebagainya. Jadi terus ada yang tanya juga kayak, kok berarti kalau misalkan posisi lagi kayak gini lebih baik di long dong? Gak juga teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu pasti kapan price ini bisa benar-benar berhenti. At least kalau misalkan based on price action, kita tahu lah ada beberapa area yang potensial bisa dilakukan atau bisa diantisipasi, kita bilang, melihat market itu berpotensi ketahan di sana gitu loh. Dalam arti kalau misalkan kita ngelihat pelemahan momentum sudah terjadi, baru coba untuk dimanfaatkan. Misalkan contoh, kamu ngelihat pergerakan begitu kencang, begitu cepat, tambah lama dia tambah pelan. Nah, kalau kayak gini kan ya oke lah, baru kita boleh mulai consider untuk melakukan long gitu loh. Dalam arti kalau kalian mau counter trend ya. Tapi kalau misalkan kalian mau follow the trend, akan lebih baik at least tunggulah dia pullback ya, pada saat dia testing mungkin area-area tertentu yang berpotensi untuk kemudian dihajar lagi. Nah, kalian lihat momentumnya, lihat reaksinya. Begitu dia double top, terus tiba-tiba dia break dari support sebelumnya, lalu dia testing, oh ternyata oke nih, testingnya pelan ya, baru entry short. Ibaratnya seperti itu. Bukan yang berarti kita ngelihat market lagi kencang, turun kencang, oke saatnya long. Ya kamu kan nggak tahu kalau misalnya dia cuma segini terus turun lagi, kamu keburu masuk tapi udah keburu nyangkut gitu loh. Nah, ini kebanyakan permasalahan sebagian besar orang ya. Kalau menurut saya masih yang menjadi pertanyaan itu adalah entry-nya di mana. Sebenarnya pertanyaan yang paling tepat itu adalah kapan timing terbaik untuk entry. Dan kalau saya timing terbaik untuk entry, wait for the momentum. Kalau misalnya nggak ada momentum transition, ya udah ngapain dipaksain gitu loh. Gak usah kita masuk di tengah-tengah, istilahnya kita mencoba menebak-nebak. Oh, ini kayaknya bottomnya nih. Oke, masuk, ternyata turun lagi, stop loss. Ini kayaknya bottomnya nih. Ternyata turun lagi, stop loss. Itu adalah permasalahan kebanyakan orang ya. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih baik, at least pahami hal tersebut dan cobalah untuk backtest lah, doing backtest lah. Sebagai contoh, Bitcoin turun, coba kamu bayangin kamu long, mati, kamu long, stop loss, kamu long, stop loss, kamu long lagi di bawah, stop loss, kamu long lagi, naik dikit, abis itu dibanding lagi, stop loss lagi. Ini kalau kamu berusaha memberhentikan sebuah mobil yang melaju dalam keadaan sangat cepat sekali. Apakah masuk akal kalau misalkan kita nih jalan ke jalan tol ya, jalan kaki di jalan tol nih, terus di ujung tuh kelihatan tuh ada mobil lagi ngebut kenceng banget ngadep ke arah kita, terus kita berdiri di tengah seakan-akan berhenti. Nggak mungkin kan dia bakal berhenti gitu loh buat kita. Kalau dia lihat dan dia nginjek rem dari jauh gitu loh. Tapi masalahnya logikanya kan kalau dalam keadaan cepat kereta atau mobil, bayangkan seperti itu, nggak mungkin berhenti guys ya. Kecuali kalian mau long, let's say, oh ternyata si marketnya dari turun kenceng, naik sedikit, turun lagi lebih kenceng. Sekarang tiba-tiba nggak turun-turun, dia mulai sideways. Nah, ini kalau ibarat mobil, ini udah slowing down. Nah, tinggal masalahnya, dia mau nginjek gasnya kemana setelah ini. Kalau misalnya dia nginjek gasnya ke atas ya, alias long,
alias bullish, ya bisa dimanfaatin gitu loh. Ini adalah transisi yang kita perlu perhatikan ketika kita hendak melakukan transaksi. Jadi kita berbicara soal timing, momentum, bukan berbicara di mana kita bisa beli. Kalau kita ngomongin di mana bisa beli, tapi pada saat angkanya tercapai dan dibanding lagi lebih dalam, itu bakal jadi masalah buat teman-teman sekalian. Dan saya pun ya berdasarkan pengalaman paling jarang lah istilahnya melakukan transaksi berdasarkan dengan angka atau area ya. Jadi kalau teman-teman misalkan contoh sering banget ngelihat artikel atau misalkan di mana gitu loh, area terbaik untuk beli di sini, area di sini adalah area terbaik untuk beli. Menurut saya gak ada yang tahu pasti gitu loh. I mean kalau misalkan dia tahu pasti ini adalah terbaik, berarti yang paling baik dong di antara semua area yang ada. Ya udah dia harusnya all in gitu loh. Kenapa harus ngasih tahu ke orang lagi? Ibaratnya begitu. Ya itu logika berpikir saya ya, istilahnya gitu. Dan bagi saya buat trading atau buat investing, strategi terbaik adalah momentum, wait, timing ya. Perhatikan transisi, perhatikan ketika market sudah mulai berubah haluan, sudah mulai slowing down speednya. Dan nggak bisa juga kita bilang kayak misalkan contoh, kamu ngeliat market yang begitu kenceng turun kayak gini, terus kamu ngeliat dia sekarang slowing down, wah artinya kata Ko Kevin long nih. Nggak gitu juga teman-teman, karena kita perlu konfirmasi. Sometimes market nggak begitu baik sama kita, sometimes dia fake out dulu baru kemudian diangkat, which means kalau kalian entry long, still stop loss dulu gitu. Tapi kalau kalian entry after fake out terjadi, which means kalian lihat, wih volumenya kenceng, wih momentum bullishnya masuk, wah ini dia, begitu pullback baru kalian consider masuk. Itu adalah strategi terbaik ya. Walaupun kita masuk udah agak di atas, ya it's okay, karena saya short Bitcoin dari harga 36.000 ya, sampai terakhir sampai dibilang katanya mas nggak perlu lah sharing stop loss penempatannya di mana, kita nggak perlu. Loh kan sebenarnya kan bagus juga buat teman-teman belajar. Jadi tahu kan logika saya pada saat saya melakukan transaksi, pada saat saya memanfaatkan market tuh seperti apa. Itu bagus loh sebetulnya. Nah, itu hitungannya seperti post analysis, which means saya udah entry, saya sudah eksekusi, kita sama-sama evaluasi kenapa tradingan ini bisa profit. Dan reasonnya simple, karena saya short Bitcoin pada saat breakdown sudah terjadi dan terkonfirmasi pada time frame daily. So basically, yang namanya konfirmasi, walaupun kadang kita dapat harga nggak begitu bagus, tapi at least teman-teman performance-nya itu kadang-kadang tidak perlu dipertanyakan. Sometimes performance-nya sekalinya betul, profit teman-teman itu bakal nutup loss yang sebelumnya pernah terjadi pada trade-trade yang ya sebelum transaksi yang profit gitu loh. Dan itu ya dibuktikan dalam artian ya bisa terjadi dan bisa profit gitu loh. I mean ya itulah, alangkah lebih baiknya pertimbangkan dari segi momentum ya. Nah ini kita sedikit sharing soal Bitcoin ya. Tadi ngobrolnya lebih banyak ke arah momentumnya ya. Jadi untuk Bitcoin sendiri sebenarnya not much ya yang berubah. Kita ngelihat tadi hari ini ya, saya ada pertimbangan satu aja. Intinya kalau misalnya kita lihat dari exponential moving average, ini udah makin turun. That's why saya tempatkan stop loss juga pada Bitcoin itu di kisaran harga 30.900, karena sekarang posisi exponential moving average udah di 30.600. Jadi resistance kita makin lama makin turun dan Bitcoinnya cuman sideways aja. Dan kalau misalkan ini skenario yang mungkin saja terjadi, menurut pandangan saya juga bisa terjadi. Kalian pernah lihat ini situasi di sini, ini lebih kurang mirip-mirip loh guys ya. Jadi kita ngelihat dia kayak semacam sempat break, ternyata cuman fake out ya. Jadi kalau misalkan nanti seandainya Bitcoin ternyata wah kelihatannya breakout nih, oke, hati-hati teman-teman, hati-hati, karena seandainya situasi tersebut terjadi dan ternyata kita cuman ketahan di exponential moving average 21, ada kemungkinan it's just another fake out before kita melihat penurunan lanjutan. Itu perlu diperhatikan. Kenapa saya katakan ini? Saya ngelihat hari ini ada satu yang cukup menarik, yaitu terbentuk yang namanya bullish harami, dan area yang istilahnya terbentuknya bullish harami ini adalah di kisaran area support yang cukup kuat pada Bitcoin. Jadi itu menjadi pertimbangan kita juga, apakah Bitcoin pada pembukaan besok nih di hari Senin itu bisa rebound cantik dulu, padahal ya mungkin tujuannya cuma sekedar untuk fake out aja, bikin orang kelihatan wah kayaknya udah saatnya masuk nih, begitu masuk ternyata di fake out ya. Itu bisa jadi sebuah pertimbangan buat teman-teman, pahami dulu sekarang dan lihat nanti bagaimana reaksinya pada saat harga menyentuh kisaran level
$1.500, dan itu berarti pada time frame H4-nya minimal dia bakal kelihatan seakan-akan dia lagi break dari trendline ini. Dan seandainya ternyata dia break tanpa kekuatan yang sangat impulsif ya, misalkan dia break tapi bertahap seperti ini, cenderung membentuk semacam rising wedge pattern, lalu dia breakdown lagi. Nah itu hati-hati teman-teman, berarti kita ada indikasi dalam artian ya mungkin saja ini cuma sekedar fake out dan Wales kembali memanfaatkan kenaikan sedikit ini untuk kembali menjual barang-barangnya dia. Dalam artian ya yang bisa ngangkat harga ini kan adalah demand. Artinya ada orang yang berniat membeli sehingga harganya jadi sedikit lebih mahal, dan by the time mereka banyak yang mau beli, Wales oke lah nih gue jual ke lu deh gitu loh. Jadi barang yang mau dibeli demandnya itu steady ya, misalnya di angka 100, Wales kasih 100 gitu loh. Kalau misalkan yang bagus kan yang beli 100 tapi yang jual cuma 50. Nah itu kan yang bikin harganya jadi naik. Artinya supply-nya lebih sedikit daripada demand. Nah ini misalkan contoh dibikin udah yang mau beli 100 orang, wah Wales-nya serakah, dia langsung masuk 100. Koreksi dikit, oke, yang mau beli tambah banyak 150, harganya naik dikit, wah Wales-nya serakah, dia hajar lagi 200 ya istilahnya. Gue jualan nih 200, ada lagi nggak yang mau nih lebih 50. Ya udah kalau kayak gitu ya mungkin itulah situasi dimana market akan kembali didump dan ternyata hanya di fake out setelah dia breakout dari trend line ya. Itu adalah consideration saya yang saya pengen sharingkan di video kali ini. Singkat aja karena memang menurut saya cukup menarik untuk dipantau dan diperhatikan ya. Hopefully teman-teman di sini bisa mendapatkan informasi seputaran video ini ya, maksudnya seputaran konten yang berada di dalam video ini. Sekiranya bermanfaat, make sure kalian like video ini, jangan lupa subscribe channel ini juga. Besok kita akan ketemu lagi di update weekly for Bitcoin, and I hope everything's gonna be alright ya. At least untuk closing weekly ya, ekspektasi saya at least ya teman-teman itu berada di atas area Fibo 61,8-nya ya. Itu aja sih pertimbangan saya untuk saat ini, dan sekarang kayaknya agak poco-poco ini sinyal saya ya. Tapi ya sudahlah ya teman-teman, mudah-mudahan itu aja udah cukup. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone, have a nice day, cheers and bye bye.